Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Dan ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan jauh dari malapetaka dan berbahaya, dan juga semakin banyak rezekinya pastinya, amin. Oke, di video kali ini aku mau bikin video tentang review ya, review lagi, yaitu review pemakaian oli enduro yang kalau misalkan kalian belum nonton, akan aku taruh di pojok kanan atas sini atau mana ya, terserah. Gimana sih rasanya oli tersebut di motor ini. Dan menurutku ya, ini sepenuhnya 100% ini opiniku. Jadi kalau misalkan kalian ada opini pribadi, bisa komentar di bawah, kita diskusi bareng, oke? Tapi sebelum itu kalian jangan lupa follow Instagram aku ya, akan aku taruh di sini, dan juga subscribe ke channel aku pastinya, dan nantikan video-video menarik yang pastinya jauh lebih bagus dari video kemarin. Sebenarnya ini motor belum benar-benar sembuh ya belum diapa-apain sih. Jadi parts update-nya aku udah beli komstir. Jadi di video selanjutnya kita akan pasang komstirnya, dan juga PR-nya sih tinggal kulit jok, aki, dan juga spion. Aku mau upgrade ke Jupiter Z1 karena seperti yang dilihat ya, spionnya itu gak ada karena spion standarnya itu rusak, pecah gitu. Jadi aku akan pakai spion Jupiter Z1 yang memang itu generasi terbaru dari Yamaha ya, dan juga si tampilannya jauh lebih oke sih, jadi bagus gitu, jadi gak oval kayak yang standarnya, itu jadul sekali. Oh ya, nextnya kita bakalan pilok nih, yang yang memang video selanjutnya kemarin aku mau dempul itu. Kita nextnya bakalan pilok dan bakalan didempul gitu, biar bagus lah gitu, nggak jelek kayak gini nih kiri sama kanannya. Dan juga nih handle nih yang warna pink nih, handle rem depan nih aku akan velg lagi ke warna hitam doff kali ya, jadi nyambung banget gitu, biru hitam sama pink itu gak nyambung sih, alainya masih ada. Terus juga push step depan sih belum dibenerin ya, yang bengkok itu susah sih dibenerinnya, harus dicongkel lagi pakai besi yang panjang gitu. Oke, kita langsung aja ke videonya, nge-review oli ini. Dan ini 100% opini ku ya, jadi kalau misalnya kalian ada opini, kita bisa kalian bisa komen di bawah, kita diskusi sama-sama. Oke guys, jadi ini dia motornya. Jadi gimana sih rasanya oli enduro racing itu di motor harian ya, di motor harian dan di chassis standar pastinya. Jadi rasanya itu pas pertama kali aku ganti pakai oli enduro racing, pas minggu pertama-tama aku pakai, itu getaran mesin hilang. Getaran mesin itu hilang sekitar 90% dari standarnya yang getarannya lumayan gede nih motor kan, ciri khas Yamaha lah. Jadi yang pertama itu getaran mesin jauh lebih berkurang pas minggu pertama. Yang kedua adalah asap dari gas buangnya itu benar-benar wangi gitu, beda sama oli-oli yang lain. Ya mungkin ada juga yang sama, cuman menurutku untuk oli yang harganya sekitar 50.000 itu ya suatu kelebihan dong gitu. Dan juga selanjutnya adalah tarikannya itu jauh lebih smooth dibanding pas saya sebelum ganti oli, itu pasti ya. Setiap kali ganti oli yang baru pasti dia itu pas ngoper giginya itu, maksudnya ya pas ngoper giginya itu dia akan halus, akan benar-benar smooth lah gitu. Terus yang ketiga itu adalah yang pastinya pas digeber pas RPM tinggi itu mesin tidak akan teriak gitu. Aku juga gak tahu ya. Nah ini notabene mesinnya itu jauh lebih kencang nih suaranya. Kekurangannya sih pas pakai oli enduro racing itu ya, pas minggu pertama kedua itu enak, tapi pas minggu ketiga itu udah gak enak sama sekali, jujur-jujuran aja ya. Jadi getaran mesin itu kembali ada, dan mesin juga jauh lebih panas pastinya karena pelumasnya udah habis. Dan selanjutnya sebenarnya ini oli gampang nguap ya. Jadi oli enduro racing ini gampang nguap lewat gas, lewat ini guys, lewat pipa pembuangan hawa oli mesin ke filter. Jadi di filter itu jauh lebih banyak gitu, banyak oli yang nguap, itu datangnya dari sana. Jadi dia itu panas, dia malah nguap gitu olinya. Nah itu kekurangannya sih, kekurangan dari oli ini.
Ya kita bisa lihat ya, takutnya saya mengada-ngada, kita lihat aja bersama-sama. Oke. Iya loh, olinya sampai sini loh, sampai keluar lagi ya gak. Nah ini masuknya lewat sini, masuk ke dalam filter, kemudian di sini banyak nih oli-olinya nih. Dan untungnya sih gak masuk ke karburator ya. Kalau misalnya masuk ke karburator, masuk ke ruang bakar, itu bisa sampai ngebul nih. Dikira olinya habis kan, padahal olinya masuk karburator. Itu sih kekurangannya. Tapi alhamdulillahnya setelah sekian lama nggak begitu parah sih, nggak begitu banyak, masih batas wajar gitu. Jadi kesimpulannya, pakai oli Endo Racing itu sebetulnya sangat-sangat oke ya. Untuk harga yang 50.000 yang murah, dengan kualitas yang diberikan oleh oli tersebut, itu sangat-sangat oke sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk pemakaian jangka panjang, tidak worth it lah gitu, tidak worth it untuk pemakaian yang jangka waktu yang panjang gitu. Jadi pas ganti olinya itu sekitar, kalau menurut per bulan ya, kalau misalkan kalian makainya motor ini per bulan, itu sekitaran sebulan sekali lah harus ganti. Atau kalau misalkan kalian selalu ganti oli lewat odometer, itu sekitaran 1000 meter sekali. Nah terakhir aku ganti itu sekitar 56.000-an gitu, sekarang udah 57.000, dan getarannya ya udah ada gitu udah ada lagi. Tapi it's okay, itu masih oke lah. Begitulah review dan sekaligus opini aku ya tentang oli Endo Racing yang dipakai di motor ini, yang kebetulan motor itu dipakai harian ya. Jadi ya, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku, dan juga follow Instagram aku di sini. Oke, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Oke, video yang jauh.